Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kustaji, dosen tetap Prodi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khusus aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategik sebagai mata kuliah wajib di Prodi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Mata kuliah ini dalam deskripsi singkat bagaimana membahas konsep manajemen strategik, visi misi organisasi, tingkatan manajemen strategik, formulasi manajemen strategik, persaingan bisnis di era global, etika bisnis, dan juga implementasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan demi keberlanjutan bisnis. Capaian mata kuliah ini, bagaimana mahasiswa mampu bekerjasama berkomunikasi efektif terhadap perubahan lingkungan bisnis serta kepedulian sosial dan juga keberlanjutan usaha. Capaian mata kuliah yang pertama, bagaimana menjelaskan konsep strategic manajemen, menganalisis lingkungan internal maupun eksternal, menyusun strategi bisnis kompetitif, juga menunjukkan kemampuan penerapan konsep mata kuliah secara profesional, analitis, dan juga berorientasi pada penyelesaian masalah bisnis. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini ada tugas 20%, itu kuis 15%, dan UTS 30%, serta ujian akhir semester sebanyak 35%. Harapan kita semua itu bisa dilalui oleh mahasiswa dengan baik. Mata kuliah ini terbagi dalam 14 pertemuan dan 2 kali ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di pertemuan pertama kita akan membahas konsep dasar manajemen strategi. Pertemuan kedua, visi dan misi organisasi. Pertemuan ketiga kita akan membahas tingkatan manajemen strategik. Pertemuan keempat, pengembangan manajemen strategik. Pertemuan kelima, persaingan bisnis manajemen di era digital. Pertemuan ke-6, implementasi manajemen strategik dan juga formulasi manajemen strategik. Setelahnya diisi dengan ujian tengah semester. Sementara di pertemuan ke-9 kita akan membahas manajemen strategik di era globalisasi. Pertemuan ke-10 kita akan membahas strategi manajemen dalam etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga keberlanjutan bisnis. Pertemuan 11 kita akan merumuskan manajemen strategik. Pertemuan ke-12 kita akan membahas balance score. Pertemuan ke-13 kita akan membahas analisis dan pilihan daripada manajemen strategik. Pertemuan ke-14 bicara manajemen strategik dalam perusahaan dan juga dalam era globalisasi, tentu bicara blue ocean strategik sebagai bahan untuk berkompetisi di dunia bisnis. Oke, selanjutnya kita saksikan bersama pengajaran saya di kelas bersama mahasiswa di pertemuan ke-13 membahas soal etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih semangat? Bahagia semua? Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita di sore hari ini, sedikit absen dulu mungkin ya. Ini yang tidak ada siapa? Kolis ada ya? Oke. Abul tidak ada kayaknya. Marta tidak ada. Kok banyak yang nggak ada? Oke, nanti absennya keliling saja. Terima kasih teman-teman. Kita ada di pertemuan ke-13 manajemen strategik hari ini. Kita akan membahas soal etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga keberlanjutan daripada lingkungan. Masih ingat materi-materi terdahulu ya, mungkin etika bisnis, ada hukum dan etika bisnis dulu. Nah, etika bisnis itu apa? Ada yang mau jawab?
Mungkin Kusnul atau Arat? Etika dalam berbisnis. Etikanya apa? Itu pertanyaannya ditanyakan lagi begitu ya kira-kira. Etika. Lupa? Sikap. Perilaku. Moral ya. Artinya ini bagian dari manajemen strategi yang harus diterapkan dalam berbisnis. Bagaimana seorang pengusaha atau ketika nanti kamu jadi pengusaha begitu atau menjalankan sebuah usaha, semua bisnis itu harus berlandaskan pada moral, prinsip-prinsip moral. Nah, prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan juga bisnis itu harus terus bisa ditanamkan, diimplementasikan begitu, karena memastikan bahwa bisnis itu akan berjalan dengan adil, jujur begitu ya, bertanggung jawab, dan dampaknya bagi semua itu akan bagus ketika etika moral itu dijalankan dalam sebuah bisnis. Dulu di mata kuliah hukum dan etika bisnis kayaknya sudah katam mestinya ya. Nah, banyak manfaatnya yang bisa diterapkan dalam bisnis ketika menggunakan etika ini. Misalnya yang pertama, meningkatkan citra publik perusahaan. Citra publik. Citra itu apa? Persepsi. Dikat rapopo, nek guys, masuk suaranya. Citra publik. Jadi perusahaan itu bisa dilihat dari citranya. Apa yang melekat di perusahaan itu. Ketika dia tidak bermoral perusahaannya, tidak menggunakan etika dalam bisnis, tentu citranya akan turun. Dia akan dijauhi konsumen begitu ya. Harusnya citra ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah perusahaan ketika dia menggunakan etika dalam berbisnis. Kedua, membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan itu tidak hanya berdiri sendiri, dia ada di lingkungan. Eksternal itu banyak sekali, ada pemerintah, ada kompetitor, ada konsumen begitu ya. Ketika dia bermoral begitu kira-kira, dia menggunakan etika dalam bisnisnya, tentu akan membawa ruang kepercayaan yang lebih bagi perusahaan. Ada lagi loyalitas pelanggan. Nah, ini bicara konsumen, bicara pelanggan. Tentu kalau semakin bagus etika bisnisnya, semakin bagus perilaku perusahaannya, tentu pelanggan itu akan selalu setia begitu kira-kira. Yang keempat, produktivitas karyawan juga sama, menjadi bagian yang penting karena ketika perusahaannya bagus dalam moral, semua produktivitas yang dikerjakan oleh karyawan itu akan semakin tinggi. Juga mengurangi resiko bisnis. Nah, karena pelanggannya nggak lari, tentu ini akan semakin membuat perusahaan itu lebih terkurangi resiko bisnisnya. Karena kalau sudah nggak percaya, konsumennya lari, dia nggak akan dibeli oleh pelanggan begitu ya, tentu bisnisnya akan bisa mengalami kegagalan. Begitupun jangka panjang. Itu sedikit daripada manfaat menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, lanjut. Prinsip-prinsipnya, karena bicara moral tadi, ada jujur, adil. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dan juga yang ada di entitas perusahaan itu harus selalu jujur dan adil. Dalam semua transaksi, nggak boleh tipu-tipu. Karena hari ini yang paling ramai kan tipu-tipu. Nah, semuanya abal-abal begitu. Misalnya kalau di dunia saham hari ini bisa jadi cepat naik, cepat turun, itu karena memang semuanya pakai model tipu-tipu.
Begitu kira-kira. Yang kedua, akuntabilitas, tentu bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Transparan, itu terbuka. Jadi prinsip-prinsip bagaimana menerapkan manajemen strategi dalam etika bisnis diantaranya adalah transparan, terbuka dan transparan dalam semua kegiatan bisnis. Di dalam internal perusahaan harus bisa dilakukan itu. Yang keempat, ada kepedulian terhadap pemangku kepentingan, ada ketaatan hukum. Jadi kalau undang-undangnya ngatur nggak boleh, dia ya nggak boleh melakukan itu. Kalau undang-undangnya mewajibkan pajak, dia ya harus membayar pajak. Karena lingkungan eksternalnya tadi berhubungan dengan banyak pemangku kepentingan tadi, termasuk pemerintah yang punya hukum pajak misalnya. Jadi harus taat pajak, bukan bekerja menghasilkan uang tapi nggak mau bayar pajak misalnya. Profesionalisme tentu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan profesionalisme yang tinggi, dengan integritas yang tinggi. Jadi apa yang dilakukan itu sama dengan yang diucapkan, yang dicatat dalam sebuah transaksi-transaksi perusahaan. Itu beberapa prinsipnya. Implementasinya, penerapannya. Nah, ini kalau bicara produk, misalnya kamu punya produk begitu. Kemarin sudah banyak yang bikin produk kayaknya ya. Ada yang sudah menerapkan itu. Misalnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan begitu ya. Karena imbasnya ini sangat bagus bagi kehidupan yang berkelanjutan. Sustainable-nya akan dapat karena cita-cita dari SDGs itu diantaranya adalah ramah lingkungan. Begitupun di prodi manajemen retail, saya kira ini menjadi bagian penting ya. Apapun harus dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan, baik dalam produk ataupun semuanya. Pemasaran juga ada marketing, green marketing ada ya, mata kuliah green marketing. Kedua, memberikan gaji tunjangan yang layak, saya kira paham, menerapkan konsep keselamatan, kesehatan kerja. K3 itu ada di materi apa? Itu nanti ke depan kalian akan ketemu materi-materi ini. Pelatihan pengembangan, membantu melestarikan budaya lokal karena dia berdiri di lingkungan. Tentu apa yang ada di sekitarnya itu harus bisa ikut terus melestarikan. Itu sedikit soal etika bisnis. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, tentu dasarnya tadi harus bermoral tadi, menerapkan prinsip moral sebelum mereka memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena dia berdiri di masyarakat, maka dia punya kewajiban ini. Dan kewajibannya itu harus dilakukan dengan dasar tadi, moral tadi. Sehingga yang diterapkan itu CSR, sudah akrab ya CSR ya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada lingkungan. Karena dia berdiri di lingkungan sebuah wilayah, maka di wilayah itu dia punya tanggung jawab untuk itu, baik secara sosial, lingkungan maupun ekonomi masyarakat. Dan ini sudah banyak diterapkan di kita kalau perusahaan-perusahaan besar, misalnya Exxon Mobil kalau di sini banyak banget, Pertamina, atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil yang ada di sekitarmu juga menerapkan ini begitu ya. Nah, kegiatannya biasanya banyak, bisa nyumbang amal kalau ke lingkungan itu. Kalau musim suro begini apalagi biasanya santunan itu perusahaan-perusahaan mengeluarkan itu. Nah, mendukung program pengembangan masyarakat, ini biasanya program-program pemberdayaan.
Jadi banyak yang dilakukan sebagai tanggung jawab sosial. Ada juga melindungi lingkungan hidup, sama program-program yang fokus pada kelestarian lingkungan hidup. Itu juga banyak. Termasuk di kita hari ini juga dapat program dari MCL itu kalau di Unigoro untuk mengembangkan geopark di Kedung Lantung begitu ya. Itu juga bicara kelestarian lingkungan hidup. Di samping juga geopark, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup karyawan, itu tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau pemerintah daerah biasanya disinkronkan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah biasanya. Duitnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Biasanya seperti itu. Manfaatnya banyak ya. Hampir sama ketika menggunakan citra yang bagus tadi. Itu tentu untuk meningkatkan citra pabrik perusahaan, membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko. Ini hampir sama dengan etika tadi. Jadi menerapkan CSR itu hampir sama dengan mereka menggunakan etika perusahaan. Ini contoh-contohnya biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan bahan-bahan alami, memberikan pelatihan, menyumbangkan makanan, itu juga bagian dari CSR. Membantu melestarikan budaya lokal. Nah, tujuan dari mata kuliah ini ketika kita bicara 3 hal, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kelestarian itu harapannya 3 hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian dari strategi manajemen yang itu harus bisa diterapkan, sehingga dengan etika moral yang bagus mereka mampu menerapkan tanggung jawab sosial untuk keberlanjutan atau keberlangsungan daripada bisnis dan juga dunia secara umum. Nah, bagaimana hubungannya? Ini kalau CSR dengan etika bisnis, tentu ya memberikannya harus dengan yang bermoral tadi, harus beretika begitu ya. Harus transparan, akuntabel, memastikan bahwa program CSR-nya berjalan dengan bagus, bermanfaat. Yang kedua, tanggung jawab sosial, membantu perusahaan untuk meningkatkan citranya tadi, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Karena ketika itu sudah bisa dilakukan, keduanya tadi beretika dan memberikan CSR-nya kepada masyarakat, tentu keberlanjutan usahanya ke depan itu akan lebih bagus. Artinya bisa sustainable begitu perusahaannya. Kalau bicara keberlanjutan, nah ini bagian dari cita-cita yang hari ini memang menjadi banyak sekali yang nomor 1 di dunia itu bicaranya adalah sustainable. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ini. Bagaimana perusahaan itu berjalan tetapi mempertimbangkan keberlanjutan dunia di masa depan. Sehingga sumber daya misalnya tidak habis hari ini tapi harus sampai ke depan. Mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Lingkungannya harus seimbang. Jadi tidak hanya dikeruk SDN-nya untuk produktivitas, tapi bagaimana menjaga tetap stabil, tetap seimbang, sehingga manusia itu bisa hidup dari generasi ke generasi. Contohnya kalau di kita, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sumber daya alam, misalnya Migas, Exxon itu, mengapa dia bicara keberlanjutan? Karena ingin generasi itu terus saja ada dengan
menggunakan sumber daya yang hari ini ada. Jadi tidak dihabiskan begitu, harapannya ada hal-hal baru yang itu bisa untuk keberlanjutan generasi. Menjaga kualitas udara dan air, dia punya banyak program untuk masyarakat untuk menjaga keberlangsungan itu. Sehingga dampak-dampak negatif itu tidak timbul dari usaha yang dilakukan. Sehingga harus menerapkan strategi itu untuk keberlanjutan. Mungkin ada yang bertanya dulu. Iya, Coach Nul. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai peraturan yang ketat di dalamnya, dan kemudian ketika ada karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu akan dikenakan sanksi berupa potongan gaji. Nah, tetapi perusahaan tersebut itu juga melakukan keterlambatan gaji kepada karyawan jauh dari tanggal yang seharusnya seperti itu, Pak. Nah, apakah perusahaan itu juga melanggar etika dalam berbisnis? Iya, mestinya seperti itu. Jadi hak dan kewajiban semua karyawan itu harusnya ya tepat waktu karena mereka bekerja dengan tenaga, pikiran dan lain sebagainya yang mestinya kompensasinya harus diberikan sesuai dengan waktu, sesuai perjanjian kerja begitu ya, harusnya mestinya tetap diberikan itu. Ketika mereka melanggar itu juga ada aturan yang mestinya sesuai dengan reward and punishment yang dipunya oleh perusahaan itu. Kira-kira kalau melanggar itu bagaimana aturannya? Kalau lebih bagus itu bagaimana? Semuanya sebenarnya sudah ada di aturan perusahaan. Jadi bisa dikatakan melanggar etika yang jelas ketika dia ingkar janji tadi. Nah, mungkin ada cara-cara yang di dalam perusahaan itu juga semuanya sudah ada dalam SOP. Kalau telat bagaimana dan lain sebagainya, mestinya begitu. Gimana? Nah, kalau misalkan perusahaannya itu baru mulai, Pak, perusahaan startup yang SOP-nya itu masih proses dibangun, belum kuat, apakah perusahaanmu ini kayaknya punya startup startup baru? Punya perusahaan startup baru? misalkan? Ya, kamu mungkin punya. Ya, menata itu harus step by step, begitu ya dalam perusahaan. Yang jelas memedomani prinsip-prinsip etika dalam semua aktivitasnya. Kalau ada yang melanggar, tentu harus ada punishment-nya, begitu saja. Tapi step by step harus terus diperbaiki sehingga semuanya sama-sama menguntungkan antara perusahaan dengan karyawannya, begitu. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Kita lanjutkan hubungannya 3 tadi. Bicara etika bisnis, bicara tanggung jawab sosial perusahaan, bicara keberlanjutan. Itu kira-kira bagaimana kamu menerangkannya? Atau mungkin kamu bisa melihat perusahaan di sekitar kamu, apakah perusahaan di sekitar kamu itu sudah melakukan hal-hal ini? Dia sudah beretika, dia sudah mengeluarkan tanggung jawabnya kepada perusahaan, dan bagaimana dia mencapai keberlanjutan daripada lingkungan itu. Gimana kira-kira? Siapa yang bisa menjawab mungkin? Atau kita lanjutkan saja? Nah, jadi etika bisnis itu landasannya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan juga keberlangsungan lingkungan
secara bertanggung jawab dan etis. Pondasinya adalah etika bisnis itu. Kalau itu dilakukan oleh semua perusahaan, tentu dia bisa memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat, kepada lingkungannya begitu, sehingga otomatis keberlanjutan atau keberlangsungan lingkungan itu dengan sendirinya akan tercapai begitu ya. Oke, saya kira semuanya sudah paham begitu ya. Nah, tugasnya hari ini coba kamu identifikasi beberapa perusahaan di sekitar kamu, 1 atau 2 perusahaan. Apakah dia sudah menerapkan etika bisnis? Apakah dia sudah memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat di sekitarnya? Nanti hasilnya dirangkum dalam sebuah PPT dan kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya. Benar sudah tidak ada pertanyaan? Terima kasih, saya kira sudah selesai materi kita pada sore hari ini. Semoga semuanya tetap bersemangat sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa di materi ke-13, yakni etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan juga keberlangsungan bisnis. Semoga mahasiswa mampu menerapkan itu dalam kenyataannya di dunia usaha nanti. Dan hari ini dia belajar untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan etika bisnis, tanggung jawab sosialnya demi keberlanjutan bisnis di masa datang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.